Halo teman, Takwa di sini. Kali ini kita akan sharing bagaimana caranya install Windows 10 pada sebuah laptop. Kami akan memberikan tutorial dari tahap persiapan sampai dengan tahap instalasi ini selesai. Adapun teman-teman yang harus teman-teman persiapkan kali ini adalah yang pertama berupa sebuah flash disk. Flash disk yang akan dijadikan sebuah media sebagai pengganti DVD yang saat ini akan kita gunakan dengan menggunakan flash disk Toshiba 16 GB. Kemudian persiapan yang kedua yang teman-teman harus perhatikan adalah persiapan aplikasi yang akan menjadikan sebuah ISO DVD menjadi sebuah bootable flash disk yang berisikan Windows 10. Kemudian yang ketiga adalah persiapan ISO Windows 10 itu tersendiri. Jadi teman-teman harus mempersiapkan yang pertama, jangan lupa flash disk. Yang kedua, aplikasinya untuk menjadikan bootable flash disk menjadi media sebagai instalasi. Kemudian yang ketiga adalah ISO Windows itu tersendiri. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu adalah aplikasi Rufus dengan versi Rufus 2.4. Kemudian pada bagian pertama silakan kalian open seperti biasanya, terdiri atas jenis device. Device ini merupakan entitas yang bakalan kita gunakan. Biasanya dalam sebuah laptop di sebuah USB yang tercolok itu akan terdeteksi di sini. Kemudian pada partition scheme and target system type, di sini adalah jenis dari tipe sistem yang akan kita gunakan. Ada tipe MBR, ada tipe dan GPT. Dua tipe inilah yang biasanya sering digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan laptop yang bakalan dijadikan sebuah objek untuk instalasi. Kemudian ada file system. File system di sini secara default akan merujuk kepada FAT32. Kemudian ada tipe kedua yaitu NTFS. Ini merupakan tipe format sistem. Ketiga UDF, keempat adalah EXFAT. Kita secara default akan menggunakan FAT32. Kemudian cluster size itu bisa disesuaikan, namun secara default lebih simple kita mengambil aman untuk flash disk yang 8192 karena posisi kita menggunakan flash disk 16 GB. Kemudian new volume label ini disesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan kita pengen mengganti dengan inisial Win10, ini bisa, ataupun pengen disesuaikan dengan ISO yang tersedia. Ini kita ngambil. Kemudian selanjutnya pada format option, di sini ada beberapa jenis. Check device for bad sector. Ini apabila sebuah hard disk ataupun flash disk itu memiliki suatu permasalahan pada disk read-nya, maka biasanya dicek terlebih dahulu. Tapi kalau sebagai untuk mempersingkat waktu, yang ceknya itu di unlist saja, soalnya biar supaya tahapan ini lebih cepat dalam tahapan pembuatan proses bootable Windows. Kemudian jangan lupa untuk dicentang yang quick format, karena ini sangat penting. Kalau misalkan quick format ini itu dihilangkan, maka akan lama proses format, terutama format pada flash disk yang telah kita persiapkan tadi. Kemudian kita masukkan ISO Windows yang bakalan kita jadikan sebagai ISO ataupun sejenis DVD disk lah, disk image file yang bakalan kita gunakan. Kemudian open. Secara default sesuai dengan ISO, otomatis pengaturannya akan mengikuti isi yang ada di dalam ISO tersebut.
secara singkat dan sederhana akan muncul tombol ready yang menandakan bahwasanya proses pembuatan bootable disk untuk persiapan instalasi Windows 10 dengan menggunakan flash disk itu sudah siap. Kemudian tekan tombol start dan akan muncul sebuah peringatan dari Rufus yang menandakan bahwasanya all data on device, semua data yang ada di flash disk ini akan dihapus. Untuk melanjutkan proses ini, silakan teman-teman tekan tombol OK. Jikalau teman-teman merasa di dalam flash disk ini masih ada data yang penting, silakan di backup terlebih dahulu, karena data yang sebelumnya akan dihapuskan, akan diformat, dan selanjutnya kita lanjut kepada proses format dan step start. Tekan tombol OK. Ya. Di sini akan muncul jenis-jenis proses. Ada creating file system test 11/12, dan kemudian yang terpenting adalah copy ISO file to flash disk, karena itu merupakan bagian proses utama dalam persiapan instalasi ini untuk dijadikan flash disk sebagai media bootable-nya. Proses ini merupakan proses yang cukup panjang. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, like, share, dan komen. Sembari menunggu, silakan teman-teman jikalau ada yang ingin dipersiapkan ataupun bisa sambil baca atau membaca yang lain. Sembari menunggu, lebih kurang prosesnya sekitar 10-15 menit.
Mohon maaf teman-teman, ini ternyata lebih dari 15 menit, jadi kita tunggu ya. Kurang lebih prosesnya tinggal sebentar lagi nih untuk selesai dalam proses pembuatan bootable Windows. Alhamdulillah prosesnya selesai. Ini lebih kurang untuk pembuatan bootable Windows dalam proses aplikasi Rufus. Di sini disampaikan bahwasanya lebih kurang 16 menit 35 detik. Hal ini dipengaruhi terutama pada media yang teman-teman gunakan. Yang pertama yaitu terkait dengan flash disk. Kemudian yang kedua dari jenis proses yang ada di Windows teman-teman. Jika teman-teman menggunakan SSD, pasti kecepatannya lebih dari proses untuk pembuatan bootable-nya pasti lebih cepat daripada proses saat ini. Oke, selanjutnya setelah proses bootable selesai, kita langsung eksekusi pada media ataupun objek yang bakal kita jadikan sebagai media untuk instalasinya. Oke, kita lanjut pada step selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut pada step selanjutnya. Kali ini kita langsung kepada objek media sebagai instalasi, yaitu saat ini kita menggunakan laptop Acer dengan tipe Aspire
471. Jadi sebagaimana yang pertama tadi telah kita gunakan adalah pembuatan bootable pada flash disk. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan flash disk tersebut kepada objek laptop kita. Kemudian tekan tombol on. Ya, di sini ada peringatan tekan F12. Ini kecepatan, jadi kita back lagi. CTRL, Alt delete, kecepatan lagi. Kita tekan F12. Fungsi F12 adalah untuk masuk kepada BIOS. Fungsinya adalah untuk mengatur boot manajernya. Jadi pada hal ini ada 3 tipe yang digunakan sebagai boot option menu. Yang pertama adalah HDD, merupakan hard disk yang kita gunakan. Kemudian CD-ROM merupakan media DVD. Kemudian yang ketiga yaitu berupa USB Toshiba yang merupakan media bootable yang telah kita gunakan, flash disk. Ubah terlebih dahulu dari proses USB HDD, dijadikan prosesnya menjadi proses ke pertama. Ada penyampaian di sana, tekan tombol enter dan pilih langsung kepada flash disk. Ya, maaf, ini kelewatan. Jadi kita kembali lagi CTRL, Alt delete. Kemudian tekan F12. Kita masuk pada menu yang ketiga, tekan tombol enter. Akan muncul tulisan key to boot from USB, tekan spasi untuk masuk kepada media instalasi tersebut. Ya. Pada halaman Windows yang pertama akan muncul jenis bahasa yang bakalan kita gunakan. Secara default dan umum yang akan kita gunakan adalah My language is English. Kemudian ada masuk tahap selanjutnya. Pilih time and currency format. Ini bisa disesuaikan dengan daerah teman-teman berada. Apabila di Indonesia, ini bisa disesuaikan jadi Indonesia. Kemudian keyboard or input method. Jikalau teman-teman menggunakan keyboard QWERTY, itu menggunakan metode US. Kalau misalkan teman-teman menggunakan keyboard bertipe Dvorak, nanti disesuaikan dengan jenis keyboard teman-teman sekalian. Kemudian tekan tombol next, install now. Setup is starting, silakan menunggu. Ya, di sini ada beberapa tipe dari jenis Windows 10 yang bakalan kita gunakan. Ada Windows 10 Education, ada Windows 10 Enterprise, ada Windows 10 Pro, ada Windows 10 Pro Education. Setiap tipe ini memiliki perbedaan, terutama pada jenis program bawaan yang tersedia dari Windows itu tersendiri. Jika teman-teman menggunakan paket komplit ataupun yang lumayan lengkap untuk penggunaan Windows, gunakan Windows 10 Pro. Kalau teman-teman menggunakan yang versi pendidikan, bisa juga menggunakan Windows 10 Education. Namun kali ini kita menggunakan Windows 10 Pro.
kemudian tekan tombol next, tunggu loading beberapa menit. Ya, di sini akan muncul notice and listen term, sejenis sebuah kesepakatan, dan kita accept pernyataan tersebut, kemudian tekan tombol next. Nah, di sini ada beberapa tipe. Which type of installation do you want? Yang pertama itu adalah upgrade. Upgrade di sini ketika teman-teman menggunakan Windows 7 itu bisa di-upgrade ke Windows 8 atau ke Windows 10. Namun kali ini karena tipe Windows kita sebelumnya itu adalah 32 bit dan akan kita ubah kepada versi 64 bit, maka kita buat custom instalasi Windows Only dan Advanced. Ya, di sini ada beberapa jenis drive partition. Yang pertama itu adalah system reserved. Fungsinya adalah untuk recovery. Kemudian yang kedua, sistem C biasanya sering digunakan. Yang ketiga itu adalah biasanya drive D, yang bakalan kita jadikan sebuah media untuk instalasi drive partisi, yaitu adalah partisi 1. Selanjutnya kita delete partisi 1. Fungsinya adalah untuk menghapus semua partisi yang ada, 1 dan 2 terutama. Kemudian men-setup ulang partisi tersebut. Yang satu sudah, kemudian partisi 1 yang ini ya, 72 GB. Karena ini yang dari atas biasanya itu merupakan drive C, yang bawah jangan dihapus karena ini merupakan drive D, merupakan tempat media penyimpanan data kita. Oke. Nah, setelah selesai, maka drive C yang tadi telah dihapus kita buat ulang. Kemudian ini sesuai dengan size, kira-kira berapa penyimpanan yang bakalan kita berikan kepada drive tersebut. Tapi apabila teman-teman memiliki kapasitas hard disk yang besar, tentunya bisa disesuaikan dengan besar kapasitas yang diinginkan. Namun saat ini jenis kapasitas yang tersedia adalah 74 GB. Langsung apply saja. Kemudian tekan tombol OK. Oke, proses pembuatan partisi telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke drive 2 dan tekan tombol next. Pada proses ini lumayan cukup lama. Proses copy Windows file kemudian dan penyiapan kepada setup kepada hard disk yang telah kita buat partisinya tadi. Dan sembari menunggu, silakan teman-teman jangan lupa untuk melaksanakan kegiatan yang lainnya juga, karena ini lumayan cukup lama untuk proses instalasi Windows pada proses ini.
Instalasi Windows ini hampir selesai, jadi tunggu beberapa menit.
Let's start with region Israel, Indonesia. Yes. Is this the right keyboard layout? Karena kita menggunakan QWERTY, jadi kita gunakan yes. Want to add a second keyboard layout? Kita skip. Let's connect you to a network. Ini jikalau kita pengen mengkoneksikan laptop kita langsung kepada koneksi internet ya. Jika teman-teman pengen mengkoneksikan, silahkan disambungkan langsung. Ini ada SSID 3, internet, dan SSID 4. Untuk saat ini kita skip terlebih dahulu. Restart kembali, muncul logo Windows. Diminta oleh sistem untuk what name do you want to use, memberikan nama pada PC ini. Kita berikan nama Edo, kemudian tombol next. Di sini diminta oleh sistem create a super memorable password. Ini jikalau kita pengen memasukkan password pada sistem kita. Kalau tidak, tinggal di next kan. Ya, kalau enggak ini kan jadi Pak RT. Kita tolong rekam kami dokumentasi. Pasti. No. Kemudian Jadi ini ada pilihan choose privacy setting for your device.
dengan kemunculan logo desktop berlogo Windows, itu menandakan bahwasanya instalasi Windows 10 telah selesai. Namun ada beberapa tahapan lagi yang mesti kita lakukan. Kalau teman-teman buka di My Computer, di PC, klik kanan, ada Manage. Kemudian muncul menu Computer Management. Di sini ada bagian Device Manager. Yang mana pada bagian ini kita akan mengelola device kira-kira apa saja yang tersedia ataupun yang terhubung kepada komputer ini. Pada bagian ini ternyata ada dua driver yang belum terinstall, yaitu PCI device dan PCI Simple Communication Controller. Untuk beberapa device yang lain sepertinya sudah terinstall semua. Network adapter itu sudah terinstall, kemudian webcam sudah terinstall, kamera, disk drive sudah, dan tinggal yang belum adalah PCI device. Dan untuk beberapa driver yang lain, untuk sound kita cek, ternyata menggunakan high definition audio device, kemudian software device sudah ada. Namun untuk lebih melengkapi kebutuhan sistem yang ada di laptop ini, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah instalasi paket aplikasi ataupun paket driver yang kurang. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan proses instalasi yang kemarin untuk tahapan penginstalan driver, yang mana di bagian Computer Management terdapat beberapa device yang belum terinstall. Di sini ada PCI device, kemudian PCI Simple Communication Controller, yang menandakan bahwasanya ada beberapa hardware yang ada di dalam sistem itu belum terkoneksi satu sama lain. Ya, kita coba mencari driver menggunakan driver pack online ya. Kita koneksi ke internet terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Oke, sudah terhubung. Nah, karena browser belum ada, kita menggunakan Ethernet terlebih dahulu. Kita buka Google, kemudian driver pack solution kita gunakan. Klik. Ya, kita pilih install all required driver. Kita klik juga, tunggu. Ya, kita save ya. Tunggu. Ya, sudah 98%, tinggal dikit lagi.
Kok nggak jalan ya? Kita coba CMD dulu ya. Ping google.com. Ini connect nih, terhubung ke internet. Kok nggak jalan tapi ya, 98% terus. Kita tunggu dulu ya. Kita fullkan, kemudian ini lagi running security scan ya, pengecekan untuk virus yang ada kira-kira. Belum jalan ya. 98. Kita coba buka tab baru ya. Nggak jadi. Kita buka tab baru, new tab, kemudian Google. Ternyata masih terkoneksi sama internet, tapi kenapa ini nggak jalan ya, masih 98%. Oh, itu problemnya. Kita close. Di pause kok nggak mau ya. Kita new tab lagi, download Google Chrome aja, pilih yang paling atas, ini tidak apa-apa. Ini masih belum jalan. Kita coba download Chrome versi terbaru yang 64 bit ya. Oke, setelah tunggu 8 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita save. View download. Nah, ini baru 10%, 12%, 13%. Koneksi masih terhubung.
selesai ya, tapi yang bawah kok nggak selesai. Dengan kita scanning, view download masih menunggu. Oke, selesai. Kita run ya, nunggu mungkin lumayan cukup lama prosesnya. Ternyata pas di device manager kita sudah terkoneksi sama internet dan plus DRP tadi sudah kita scan online ya, jadi otomatis hilang nih yang IDE tadi yang masih tanda seru. Nih, kita coba buka, tidak ada lagi yang tanda serunya. Ya, Google Chrome-nya telah terinstall, tinggal kita setup sedikit. Get started, skip, kemudian kita skip lagi, dan no thanks. Oke, kita download DRP, mendik aplikasi. Ayo ketahuan ini bisnis yang kacau, ini ada nomor pengirim. Rekam. Karena yang kita coba menggunakan Chrome ya untuk DRP-nya. Nah, di Chrome ini lebih cepat ini ternyata. 6,5 selesai. Coba kita soal. Selesai ya. Tinggal klik open. Not responding ya, ini biasanya karena spek komputer kita nih. Kita close, kemudian kita open DRP yang tadi, refresh sebentar, download driver pack. Ini yang versi 21. Oh, 21 itu yang pertama ya. Oke, kita cancel, close. Kita coba pakai yang bawah, yang terbaru, run.